Sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak? Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum. Misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur. Soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja. Halo Sobat Semua, jumpa lagi Lover and Hater, salam cerdas jaga persatuan. Pernah nggak kalian dengar? Katanya Megawati ini pernah membuat sayembara bagi siapapun yang mampu membuktikan ijazah Jokowi itu palsu akan diberikan hadiah senilai 16 miliar. Besar sekali itu. Seperti yang pernah diucapkan oleh Egy Sujana ya. Nah sekarang kita lihat Megawati ini ikut berkomentar ya, terkait ijazah Jokowi. Gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak? Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Jadi Megawati ini seperti sosok pemimpin yang nggak ngerti hukum ya. Tidak begitu saja dong. Dokumen pribadi itu diminta orang untuk dilihat-liatin. Ini kan negara hukum. Ada aturan mainnya, Bu. Bukan main kasih-kasih aja. Emang Bu Megawati ini kalau ada yang lihat ijazahnya nih dari segerombolan orang ke rumah minta, mana ijazah Bu Megawati nih? Saya mau lihat. Emangnya mau memperlihatkan? Saya yakin juga enggak. Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Guntur ini selalu di mana aja seperti Karena betul apa yang loncat. disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum. Misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur. Soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja. Sekarang Jadi Guntur Romli ini 11-12 sama junjungannya Megawati. Sama aja pemikirannya. Jadi emang sepertinya ya Megawati dengan para kader-kadernya ini mendukung apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Makanya pernyataan-pernyataan Megawati dengan Roy Suryo dan kawan-kawan ini sama gitu kan. Jadi menyerang pribadi Jokowi, terutama di kasus ijazah palsu ini. Jadi gerombolan ini sengaja memang pengen negara ini gaduh dengan cara yang dikorbankan itu ya Joko Widodo. Apa itu? Dengan cara ya mengungkit-ungkit ijazahnya supaya bikin gaduh gitu. Jadi narasi yang diangkat adalah mempertanyakan apa benar Jokowi ini S1 atau ijazah Jokowi ini asli. Ini kan aneh banget ya. Kalau mereka ini ya mau meributkan soal keabsahan sebuah dokumen, itu kan dari dulu ya enggak. Kita kan tahu Jokowi ini beberapa kali ikut kontestasi ya, dari wali kota, gubernur, presiden aja 2 kali loh. Di situ kan ada tahapan verifikasi dokumen dan itu tidak apa ya, tidak simpel memverifikasi dokumen tuh. Kalau apalagi udah setingkat pemimpin tinggi negara itu pasti nggak simpel ya. Akan ada verifikasi berlapis-lapis. Nah ini beliau ini kan lolos gitu kan. Kenapa sekarang Jokowi sudah tidak menjabat di pemerintahan ya, walaupun isunya katanya Jokowi ini menjadi salah satu pejabat atau pengurus di pemerintahan Prabowo ya. Tetapi kenapa baru sekarang diributkan? Kenapa nggak dari dulu? Ini jelas menggambarkan atau mengindikasikan kalau memang diinisiasi sama PDIP. Ya suka tidak suka kita kan sebagai masyarakat pasti berpikirnya ke sana. Ya, mungkin kalian atau punya pendapat atau opini, nah silahkan saja tulis di
kolom komentar. Tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Megawati dan Guntur Romli tadi ya. Salah satu kader PDIP ini, Deddy Sitorus, juga mempunyai opini yang sama ya terkait ijazah Jokowi. Coba kita dengar dulu nih, apa pendapat dari Deddy Sitorus. Soal ijazah palsu ini berkepanjangan dan sampai ke ranah hukum. Sampai seorang mantan presiden harus ngadu ke polisi. Nah, di sini jelas kan Deddy Sitorus ini menyudutkan, mendiskreditkan apa yang dilakukan Jokowi ini salah. Seharusnya Pak Jokowi ini tidak membawa isu ijazah Jokowi ini ke ranah hukum. Karena ada yang menuding ijazah palsu. Harusnya kalau kita pakai nalar, yang diadukan ke polisi itu adalah siapa yang mengunggah pertama kali ijazah Joko Widodo ke Pak Deddy, Anda ini kan bawa nalar-nalar nih, seharusnya nalar yang benar itu ya. Para hater Jokowi ini ya jangan malah membuat kegaduhan dengan memblow up atau menyampaikan berita-berita bohong terkait ijazah Jokowi yang katanya dibilang palsu itu. Itu baru nggak masuk nalar. Nah, kalau sekarang ente bilang, kenapa Jokowi tidak melaporkan saja orang yang pertama kali ya mengunggah dokumen ijazah Jokowi ini yang dilaporkan, si Pak siapa Sandi Utama ini. Nah, ini kan mungkin Pak Jokowi kan punya pertimbangan sendiri. Siapa yang harus dilaporkan? Kalau Pak Sandi Utama ini dulu waktu mengunggah dokumen ijazah Jokowi ini, tujuannya kan untuk membuktikan atau memberi bukti ke publik supaya nggak gaduh lagi ya. Kalau ijazah Jokowi ini asli dan Jokowi memang pernah kuliah di UGM. Tetapi unggahan ijazah ini justru malah menjadi sumber kegaduhan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan untuk lebih aktif lagi nih menyerang Jokowi melalui soal ijazah ini. ruang publik. Itulah awal kericuhan, kegaduhan soal ijazah. Ketika ada sebagian orang kemudian Sebenarnya apa yang diunggah Sandi Utama ini bukan awal kegaduhan, karena 2019 sendiri ya, zamannya si Gus Nur dan Bambang Tri ini kan sudah meributkan tuduhan-tuduhan ijazah Jokowi palsu. Nah, kenapa sekarang ini muncul lagi? Mungkin ya karena di belakangnya ini ada isu politiknya. menelaah ijazah yang diunggah di ruang publik itu harusnya segera ditunjukkan atau dikasih tahu, oh itu yang diunggah kader partai tertentu itu bukan itu salah gitu. Silakan ditunjukkan aslinya. Ya nggak semudah itu kan dokumen pribadi Pak D. Dokumen pribadi ini ada kaitannya dan apa ya, ada pelindungan hukumnya yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi tidak semudah yang Anda kira. Kalau dokumen pribadi seseorang terus diminta oleh publik untuk diperlihatkan begitu saja yang nggak ada hubungannya apapun, ya nggak bisa kayak gitu kan. Kalau mau eh, apa itu meributkan soal ijazah itu asli atau tidak ya saat Jokowi ini mendaftar sebagai pejabat publik, mungkin waktu mendaftar sebagai wali kota, mendaftar jadi gubernur, mendaftar jadi presiden, nah itu boleh. Nah ini kan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat apapun ya di pemerintahan Presiden Prabowo ya, walaupun isunya katanya Jokowi ini menjadi salah satu pengurus di Badan Danantara ya yang dibentuk oleh Prabowo ini. Nah harusnya atas dasar itu publik itu ya sudah berhenti saja, nggak usah ngeributin lagi. Jokowi ini sudah pensiun, bukan lagi pemimpin negara. Tetapi makin kesini ini makin gaduh saja ya. Ini yang membuat kenapa Jokowi akhirnya
melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu ke Bareskrim. Ya tujuannya apa? Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah nih menuduh-menuduh terus apa ya, membuat isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ke publik. Ya, harusnya Anda lebih bijak dong kalau memberikan opini. Mungkin saya tahu Deddy Sitorus ini sebenarnya tahu bahwa apa yang disampaikan Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak benar. Tetapi karena Deddy Sitorus ini salah satu menjadi salah satu kader di partai, dan partainya ini sendiri juga ikut-ikutan menyerang pribadi Jokowi, tentunya mau nggak mau Deddy Sitorus ini harus ngikutin arus partainya. Jadi tetap saja kan mereka menyampaikan statement yang mengarah ke dukungan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Gimana menurut kalian? Apa yang disampaikan Deddy Sitorus ini sebenarnya dari hatinya atau memang terpaksa? Tulis saja di kolom komentar ya.